Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Rizka. Kita akan belajar interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tujuan belajar kali ini yaitu untuk membantu siswa mampu mendeskripsikan dan mengenal ekosistem yang ada di muka bumi ini, serta mengetahui interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Apa kalian pernah melihat lebah dan bunga? Apakah lebah dan bunga ini dia saling berinteraksi? Ya, lebah ini saling berinteraksi. Lebah membutuhkan makanan dari bunga dan secara tidak sengaja lebah ini mampu membantu bunga untuk penyerbukan. Kemudian, apa sih hubungannya interaksi dengan ekosistem? Interaksi yang terjadi antara makhluk hidup tersebut yang berada pada habitat tertentu akan membentuk yang namanya ekosistem. Jadi, ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, kita akan belajar macam-macam contoh ekosistem yang berada di muka bumi ini. Yang pertama adalah ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini terjadi interaksi antara ikan, terumbu karang, ikan-ikan kecil, serta air laut dan cahaya matahari yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya yang akan membentuk suatu ekosistem yang namanya ekosistem laut. Kemudian ada ekosistem hutan di mana hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan-hutan ini, dia akan saling berinteraksi, saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain yang akan membentuk suatu ekosistem yang namanya ekosistem hutan. Kemudian ada yang namanya ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini berada di daerah yang sangat panas biasanya. Berada di daerah padang pasir dan cuma ada hewan-hewan tertentu dan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang berada di ekosistem gurun tersebut. Salah satu hewan yang berada di ekosistem gurun tersebut yaitu ada yang namanya unta. Kemudian ada tumbuhan yang seperti kaktus dan hewan-hewan kecil lainnya seperti semut dan lain-lain. Kemudian ada ekosistem satu lagi yaitu ekosistem salju, di mana ekosistem salju ini dia biasanya berada di daerah kutub utara dan kutub selatan. Apa saja yang ada di daerah salju ini? Nah, biasanya ekosistem salju ini didominasi oleh hewan-hewan yang berbulu tebal seperti beruang kutub, seperti serigala kutub, dan lain-lain. Mereka ini menyelimuti bulunya uh, dengan bulu yang tebal yang akan membantu mereka menghangatkan tubuhnya. Kemudian biasanya ekosistem salju ini hampir sepanjang hari akan ada salju atau butir-butiran es yang ada di daerah tersebut. Biasanya berada di daerah kutub utara dan kutub selatan. Oke, setelah belajar kali ini, kita akan menjawab pertanyaan apa saja sih perbedaan dari keempat ekosistem tersebut? Jawabannya bisa dikirim melalui scan barcode tersebut. Ya. Selamat belajar, semoga apa yang disampaikan dapat membantu dan lebih mengerti untuk anak-anak untuk yang pas belajar, waktu belajar interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.